Enggak jalan-jalan. Puasanya full tapi Iya, alhamdulillah. Ya baik. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran bahasa Arab for Kids, dan kemarin kita sudah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, puasa, tarawih, thalabul ilmi dan lain-lain. Dan juga kita kemarin melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Dan pada ini ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin taqabbal ya karim kullu amin wa antum bi khairin. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan, dan mudah-mudahan kita semua kembali suci dan semoga kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang dulu kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Ya baik, ya, alhamdulillah sudah hadir satu orang, Denny. Kita mulai, Denny, ya. Ya baik, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah fi hadha sobah naltaqi maratan ukhra ba'da Idul Fitri fi ta'limi dirasa al-lugha al-arabiyyah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali setelah melaksanakan libur Hari Raya Idul Fitri untuk kembali mempelajari pembelajaran bahasa Arab. Taib, wa qubaila nabtadi darsana, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, hayya naqra'u du'a jama'atan. Mari kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Kita baca doa wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik. Fi liqa al-akhir, pada pertemuan yang terakhir di bulan Ramadan kemarin, kita sudah mencapai di buku 5. Ya, dan insyaallah fi hadzal soban nastamir. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran yang terakhir kemarin, yaitu kita berada di buku Al-Khamis, buku yang kelima, fil bab Al-Khamis Aidon, di bab yang kelima juga, yaitu materinya tentang fil ma'mali wa maktabatil madrasah, yang artinya adalah di dalam laboratorium wa maktabatil madrasah. Kalau maktabatil madrasah artinya adalah perpustakaan sekolah, tetapi al-ma'mal ini masih umum, yaitu laboratorium. Bisa laboratorium IPA, bisa laboratorium komputer, laboratorium kimia, dan lain-lain. Walakin, tetapi fi hadal bab, di bab ini kita akan mempelajari tentang al-ma'mali al-hasib, yaitu laboratorium komputer, ma'malul hasib. Baik. Wa fi hadal bab, di bab ini kita sudah membahas ini ya. Ini ada teks berbahasa Arab tentang fi maktabatil madrasah.
tentang di perpustakaan sekolah. Ya, dan juga kita sudah mempelajari tentang al-mufradat atau kosakata-kosakata yang berkaitan dengan maktabatil madrasah. Kita review sedikit dulu. Maktabatun artinya adalah perpustakaan. Lalu ada rofun atau rofufun yang artinya adalah rak buku. Lalu ada khizanatun. Al-khizanah atau khizanatun artinya adalah lemari. Jadi beda antara rak dengan lemari. Kalau rak itu lebih terlihat terbuka dan tersusun rapi, ada yang langsung nempel tembok, ada yang berdiri sendiri. Tapi kalau lemari ini lebih banyak pintunya, ya, dan dia lebih besar biasanya. Khizanah dan rofun. Lalu ada kitabun. Nah, ini kitabun sudah tahu ya, artinya adalah buku. Jamak dari kitabun adalah kutubun. Jadi kitabun, kitabani, kutubun. Lalu berikutnya ada majalah. Majalah ini adalah majalah. Dalam bahasa Indonesia juga kita menyebutnya sebagai majalah. Majalah kalau satu berarti majallatun. Kalau lebih dari satu atau banyak, maka menjadi majallatun, jamaknya. Tapi berikutnya ada nama-nama pelajaran yang ada di dalam perpustakaan, seperti kutubul akhlak, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pelajaran akhlak. Lalu ada kutubut tarikh, buku-buku yang berkaitan dengan pelajaran sejarah, ya, sejarah kebudayaan Islam. Lalu ada lagi kutubun diniyatun, yaitu buku-buku agama, ya, agama Islam untuk kelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada kutubul qasas. Ini buku cerita atau buku tentang kisah-kisah, qasas dari kata kisah. Lalu ada kutubul lughat. Kutubul lughat adalah buku yang berkaitan dengan bahasa. Bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa daerah, yaitu kutubul lughat. Lughat artinya bahasa, merupakan jamak dari kata lugotun. Lugo artinya bahasa, kalau lugots berarti bahasa-bahasa. Dan ada juga jaridah. Jaridatun seperti yang kita lihat di sini gambarnya adalah koran. Jaridatun dan jaroid. Jaroid ini adalah jamak daripada jaridah. Berarti korannya banyak, lebih dari 2. Lalu ada aktivitas yang biasanya berada di dalam maktabatil madrasah, yaitu ada yaqra'u. Yaqra'u artinya adalah membaca. Lalu ada lagi isti'aratul kutub, itu adalah meminjam buku. Lalu ada i'adatul kutub. Kalau isti'aratul kutub, kalau i'adatul kutub artinya apa? Mengembalikan buku. Iya, betul. Mengembalikan buku. Jadi setelah dipinjam, bukunya juga dikembalikan. I'adatul kutubi. Lalu ada usbu'. Apa itu usbu'? Pekan. Hari. Hari dalam satu pekan. Ya, ada Isnain, Sulasa, Arbi'ah, Khamis, Jum'ah, Sabat, wa Yaumul Ahad. Baik. Nah, ini adalah kosakata atau mufradat yang berkaitan dengan maktabatil madrasati. Nah, sekarang tentang makmalul hasubi atau laboratorium komputer. Ini ada mufradatnya tentang apa saja yang ada di dalam
Ma'malil hasubi, laboratorium komputer. Yang pertama ada hasubun. Apa artinya hasubun? Komputer. Ya, ini secara garis besar, hasubun berarti komputer yang lengkap. Terdiri dari satu unit CPU, yang namanya CPU. Ada monitor, ini monitor. Ada speaker, ini speaker. Ada keyboard, ini keyboard. Dan mouse. Nah, ini baru disebut sebagai hasubun, yaitu satu unit komputer. Ya, terus ada bagian-bagian daripada hasubun, daripada komputer itu sendiri. Nah, dalam satu unit komputer itu biasanya ada syasyatun. Syasyatun adalah, Monitor. iya betul. Lalu ada wahdatun nizom. Apa ini? Karena CPU. tidak ada bahasa Indonesianya jadi hanya gambar. Nah, ini adalah CPU. Kalau tulisannya itu CPU. Kepanjangannya Central Processing Unit. Jadi semua proses yang akan ditampilkan di dalam layar monitor itu pusatnya ada di kotak ini. Wahdatun Nizomi. Pusat pengaturan kalau bahasa secara harfiahnya. Tetapi kita di sini menyebutnya sebagai CPU. Lalu ada al-fa'rotu. Apa niatnya al-fa'rotu? Mouse. Iya, jadi al-fa'rotu itu kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah tikus. Sebagaimana kalau kita mengartikan mouse. Tapi dalam penggunaan al-hasub, komputer, fa'roh kita menyebutnya mouse. Ya, untuk memegang kendali atas apa yang ada di layar syashah, yang ada di layar monitor. Lalu berikutnya ada lauhatul mafatih. Apa itu lauhatul mafatih? Keyboard. Iya, keyboard adalah lauhatul mafatih. Baik. Berikutnya setelah lauhatul mafatih, kita lihat lagi di sini ada tobi'ah. Tobi'atun artinya adalah, iya Printer. betul, printer. Tobi'ah. Lalu setelah printer, nah, biasanya salah satu manfaat penggunaan hasub adalah untuk mengakses asyubakah ad-dauliyah. Apa artinya asyubkah? Asyabakah ad-dauliyah? Internet. Ya, betul. Internet. Internet itu adalah salah satu akses untuk kita melihat lebih luas tentang informasi yang ada di dunia. Syabakah ad-dauliyah. Lalu berikutnya ada musyahadatul aflami. Nah, ini kegiatan juga yang biasanya berkaitan dengan penggunaan al-hasub. Apa itu musyahadatul aflam? Musyahadah. Syahada yusyahidu artinya menonton. Al-aflam jamak dari film. Berarti musyahadatul aflam adalah kegiatannya artinya menonton. Film. Iya, betul. Menonton film. Film kisah Nabi, ya, film sejarah kebudayaan Islam, film tentang perjuangan para sahabat. Nah, itu bisa ditonton, nusyahid fi al-hasub di komputer. Dan yang terakhir ada samaah. Samaah, apa nih samaah? Alat untuk mendengar, ya, atau
audio yang bisa didengar dari komputer menggunakan sama'ah. Bentuknya bisa berupa speaker, ya ini speaker nih, atau bisa juga berupa headset atau earphone. Ya, ini masuk ke dalam sama'atun. Baik. Haya nutarjim. Mari kita terjemahkan. Yang pertama komputer. Masih ingat nggak tadi komputer bahasa Arabnya apa? Komputer adalah subun. Iya betul. Al-hasubu. Kalau diawali menggunakan alif lam, maka akhirannya tidak boleh menjadi domatain. Jadi al-hasubu. Kalau al-hasubun, berarti dia tidak boleh menggunakan alif lam. Jadinya hasubun. Ya, oke baik. Berikutnya, rak-rak. Apa bahasa Arabnya rak-rak? Kalau rak-rak berarti raknya lebih dari satu. Berarti kita menggunakan yang jamak. Apa jamak dari rak? Yaitu adalah Rafun. rofun. Jamaknya berarti rufufun. Fun. Ya, jamaknya adalah rufufun. Berikutnya, buku sejarah. Apa buku sejarah dalam bahasa Arab? Buku sejarah adalah kitabu Tarikh. tarikh. Iya betul, kitabu tarikh. Itu adalah buku sejarah. Lalu ada lagi layar. Layar monitor. Syashat. Iya betul, syasyatun. Ya, layar monitor syasyatun. Lalu ada lagi buku cerita. Apa buku cerita? Kitabul Qososi. Qososi. Mm-mm. Kitabul Qosos adalah buku cerita. Lalu internet nomor 6. Internet mada fi lughal arabiyah. Internet siapa yang tahu? Internet bahasa Arabnya adalah asyabakah ad-dauliyah. Asyabakah ad-dauliyah. Lalu berikutnya koran. Koran fi lughal arabiyah kita menyebutnya sebagai jaridatun. Jaridah adalah koran. Kalau korannya ada banyak, maka menjadi jaroid. Taib, berikutnya meminjam. Meminjam buku adalah isti'aratul kutub. Atau isti'aroh, kalau meminjam saja. Lalu mengembalikan adalah i'adah. Kalau mengembalikan buku berarti menjadi i'adatul kutubi. Dan yang terakhir, nomor 10, lemari filugol arabiyah adalah khizanatun. Khizanah artinya adalah lemari. Oke, baik. Kita lanjutkan. Baca dan amati pola kalimat berikut. Nah, ini ada lagi kaidah tentang mubtada dan khobar. Mubtada adalah kalimat yang kata depannya kita sebut sebagai awal kalimat. Awal kalimat itu adalah mubtada.
atau kata pertama dalam sebuah kalimat, yaitu adalah mubtada. Di sini misal sebagai contoh ada kalimat al-hasubu fil ma'mali, yang artinya adalah komputer ada di dalam laboratorium. Yang kalau kita urai, mubtadanya yang mana dan khobar yang mana, bisa kita lihat di sini ada dua kata. Ada tiga. Yang pertama al-hasub. Lalu yang kedua ada fi. Dan yang ketiga ada al-ma'mali. Nah, mubtada adalah kata yang ada di awal kalimatnya. Nah, ini adalah al-hasub. Berarti al-hasubu ini adalah mubtadanya. Ya. Dan kata berikut setelah mubtada, kata mubtada kita menyebutnya sebagai khobar. Jadi perbedaannya adalah kalau mubtada itu hanya satu kata saja. Ya, mubtada hanya satu kata saja. Sementara kalau khobar itu bisa terdiri dari beberapa kata. Di sini dua kata. Ya, al-hasubu fil ma'mali. Mubtada khobar. Komputer di dalam laboratorium. Lalu contoh yang kedua, al-kutubu fil maktabati. Buku-buku berada di dalam perpustakaan. Kenapa buku-buku? Karena di sini katanya kutubun, yang berarti jamak dari kitabun. Lalu berikutnya, al-kitabu firrofi. Buku di dalam rak. Ya, ini adalah mubtada dan khobar. Lalu bagaimana kalau diganti? Dipindah fil ma'malinya menjadi di awal. Apakah dia menjadi mubtada? Tetapi di sini kalau menurut kaidah, ketika fil ma'malinya dipindah ke awal kalimat, dia tidak menjadikan itu sebagai mubtada, tetapi dia tetap menjadi khobar. Ya, tetapi di sini khobarnya merupakan khobar muqaddam, yang artinya adalah khobar yang dimajukan. Ya, coba lihat di bagian bawah, fil ma'mali hasubun. Di dalam laboratorium ada komputer. Nah, kata ada ini dalam bahasa Arab kita tidak menganggapnya sebagai yang harus dimasukkan dalam unsur kalimat, tetapi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nah ini kata ada ini terlihat wujudnya di sini. Jadi di dalam laboratorium ada komputer. Fil ma'mali hasubun. Walaupun di sini tidak ada kata ada dalam bahasa Arabnya. Ya, fil ma'mali hasubun. Fil ma'malinya merupakan khobar muqaddam. Merupakan khobar yang dimajukan. Dan hasubunnya tetap dia sebagai mubtada. Tapi di sini mubtadanya merupakan mubtadaun muakhorun. Ya, mubtada muakhor. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah mubtada yang diakhirkan. Ya, mubtadaun muakhorun. Mubtada yang diakhirkan. Baik. Ini contoh yang pertama. Sebagaimana yang kedua juga sama. Fil maktabati kutubun. Ya, tinggal ditukar saja fil maktabahnya. Dia menjadi khobar yang dimajukan.
Sementara mubtadanya tetap. Jadi fil maktabati kutubun. Khobar muqaddamnya fil maktabah berada di awal kalimat tapi bukan sebagai mubtada, tetap sebagai khobar hanya dimajukan di awal. Lalu berikutnya kutubun, walaupun dia berada di akhir kalimat tetap dia menjadi sebagai mubtada, yaitu mubtadanya menjadi mubtadaun muakhar, mubtada yang diakhirkan. Ya, artinya bagaimana? Artinya di perpustakaan ada buku-buku atau di dalam perpustakaan ada buku-buku. Ini kenapa adanya di dalam tanda kurung? Karena kata ada dalam bahasa Arab itu tidak perlu digunakan. Ya. Lalu contoh yang terakhir, di sini ada firrofi kitabun. Di dalam rak buku ada buku. Firrofi kitabun. Firrofi adalah khobar muqaddam, kitabun adalah mubtada muakhar. Ya, jadi di sini adalah perbedaan antara mubtada khobar dan khobar muqaddam, mubtada muakhar. Hanya dipindah saja, tetapi maknanya sama sesuai dengan letak kata pada kalimat. Oke, baik. Ini sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, insya Allah kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti kita lanjut lagi masuk ke dalam latihan cara memindahkan dari mubtada dan khobar ke khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Insya Allah hari Ahad pekan depan jam 8. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, insya Allah kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita, untuk diri kita, dan untuk orang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengajarkan juga pada orang yang membutuhkan. Baik, semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap mempelajari bahasa Arab ataupun dalam menuntut ilmu yang lainnya juga. Mari kita akhiri dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, astafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Denny izin live. Kita ketemu lagi insya Allah hari Ahad depan jam 8. Ya, syukron Ustazah dan Denny yang sudah hadir.